sampai dekat dengan Allah. Kemudian Nabi Muhammad dan umatnya diperintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Gitu nggih. Sholat 5 waktu niku hukume wajib. Pun lali niku. Wonten wong sing gak sholat niku gak apa-apa, gak dosa niku wonten. Pengin daftar jenengan? Mboten apa-apa gak sholat. Gak usah sholat, gak apa-apa, gak usah ngodok, gak apa-apa, gak dosa. Wonten sing daftar? Loh, tak urut niku lho. Lek gelem tak urut, sampean mboten usah sholat. Gelem napa mboten? Sing pertama, wong edan. Bedes daftar areng gila. Lho reng gila kene ka, tak wajib sholat, tak dusta sholat. Reng gila, tak usah ngodok reng gila kene ka. Lah mon piantar ya beres daftar. Tak usah sholat, tempong pian beres-beres tak baca. Kadang mandi reng gila iki. Reng gila. Tak dosa, tak usah kodok, tak wajib sholat. Mon pian daftar reng gila, tak usah sholat. Mangkane mon pare pengajian ngak nikah, pas pian pleman kecompon, beres yang tak sholat tina, kene keprapaan. Prapan gila. Saya nomor 2 nak kene. Lah nak kene gini kan agak nikah. Nak kene gini tak wajib sholat, tak dosa. Mon kita beli. Lah mon pian pleman mari pengajian bedetang genempian di anak peto tak bojong tinggal. Paling gini koro orang raja kayak kita beli. Wajib sholat itu Bu. Oleh karena itu khusus perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kalau perintah-perintah yang lain melalui ke malaikat Jibril, khusus sholat itu langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sholat ini adalah merupakan amalan yang pokok, karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdi abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Pertama kali besok yang dihisab oleh Allah adalah salat. Faida sholahat faida soluhat soluhasairu amali, faida fasadat fasadasairu amali. Ketika sholatnya diperiksa baik, maka amal-amal yang lain adalah baik. Ketika rusak, maka menjadi rusak semua. Tapi akan saya jelaskan ini Bu, akan saya jelaskan ini. Banyak orang yang salah paham tentang hadis ini. Ada orang yang mengartikan mon sholat tebak adalah cakang pagi selamat, amal saya lain tahu saya hisap langsung masuk surga. Salah kan Bu? Salah lagi. Loh, banyak orang yang salah paham. Ketika sudah sholatnya benar, aktif semuanya tinggalkan, dihisap selesai, lolos, yang lain lulus masuk surga. Cek nyaman. Nah, klero. Kenapa? Dengan kekeliruan ini banyak orang Bu sholat cakang ke masjid benar, sholat babek toh membuduk pes sepak kun. Beda. Loh, salah. Yang penting saya sholatnya baik, 5 waktu jamaah. Nanti kalau diperiksa selesai, amal semua beres, langsung masuk surga. Klerok. Nah, kenapa? Ya tadi itu Pak. Banyak orang yang sholatnya 5 waktu, sholatnya berjamaah, bakun ngecokan. Tanya gimana ngecokan? Ben kang cereng ben cakang bojeng ngecakang. Mbah, tak tahu le beri terang lagi Ustaz le. Ana mah, lho mon salat jika pagi gini beres. Selain beres kapi, tak usah cekat lah. Tak usah sepenuh salat pecakang. Ngecok pakun. Salah. Banyak tak beda. Orang bojeng salat membuduk pese cakang. Orang cakang sholat tah bengal ke selake benya. Tanya akhirnya apa benyu? Mak bengal ke selake bentusa pakai benyu. Bocok ke beter. Ustad beri orang aki. Pokoknya lamang sholat beres. Beres kapi je lah. Tina tak tang laki mengi. Itu salah Pak. Bukan seperti itu adalah maksudnya. Apa? Kalau sholatnya orang itu baik,
bagus. Tentunya amal-amal yang lain adalah baik, karena sholat itu adalah ibaratkan hati manusia. Kalau hatinya manusia baik, insya Allah yang lainnya adalah baik. Cek keliru nih Pak. Para bapak, para ibu sebutin kalau hormaten. Yang selanjutnya, mari sholat kita perbaiki, syaratnya, rukunnya diperbaiki. Saya akan menjelaskan satu, ini ngaji Bu, dan ini saya anggap penting karena zaman pengajian Isra itu ngaji sobong sih bisa jawab, tapi gue tak yakin orang kata bisa jawab paling, insya Allah yang kira lagi nih kerajaan nih, insya Allah bisa. Pertanyaan saya, di dalam sholat itu Bu ada rukun sholat, gimana? Ada rukun kalau boleh saya bagi ada 3. Yang pertama ada rukun kolbi, yang nomor 2 ada rukun kauli, yang nomor 3 adalah rukun fi'li. Ini saya bagi Bu, ini karena ngaji, ini karena untuk perbaikan sholat kita, karena banyak orang yang salah, banyak orang yang tidak ngerti. Yang pertama adalah rukun kolbi, rukun yang bersifat hati. Ketika jenengan takbiratul ihram di hati jenengan, apa yang bunyi Bu? Sini tanya saya, Pak, Allahu Akbar, hatinya jenengan Allahu Akbar. Ini reng biologi ini ya. Mau reng gunungan tanya kita bisa. Tanya mau lagi. Ayo Pak, dijawab. Ini penting Pak. Allahu Akbar, di hati kita apa yang disebut Bu? Hah? Allah Maha ada, lopot kebilah lopot ini BCS sholat ini tidak apa-apa, agak lama sedikit ya Bu ya, bocok iya-iyaan sampai subuh bompon sampai subuh bian bitibian kantong gula pleman. Apa ketika takbir Pak? Jangan lupa di dalam sholat itu ada rukun kolbi yang namanya niat itu mahalluha fil qol, di hati Bu. Kapan niat itu diucapkan? Ketika kita takbiratul Allahu Akbar, di hati kita harus niat Pak. Aku niat sholat duhur petang rakaat gitu Pak. Benih Allah maha besar misalnya, salah. Allahu Akbar ngaten Allahu Akbar, bukan. Usolli fardhu duhri sebelum takbir itu namanya lafdun niyah, lafadznya niat, bukan niatnya Pak. Niat itu harus dalam hati. Padahal yang wudu juga ada niat. Kapan niatnya wudu? Ketika kita ketika basuh muka nang ateni niat. Ketika takbir dalam hati harus niat sholat apa. Jangan Allah maha besar, Allahu Akbar mengatain Allah maha besar, salah niat Bu ya. Ini perbaikan sholat sedikit saja saya terangkan Pak. Yang nomor 2 ada rukun kauli, rukun yang berbangsa apa saja Bu? Beri hadiah be gula, kayak minta ke panitia aja minta ke gula. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga rukuk tadi. Hah? Apa? Ayo. Fatihah. Apa lagi? Takbir, Fatihah, salam, telok. Aduh, tak tepat sholat teman ngane kamu. Ayo, ini adalah Isra Mi'raj, adalah ulang tahun sholat. Ini saya beritahu ini. Kayak mau benih kancah, karena kiai tamu kancah saya. Benih kancah tak belain saya. Takbir, Fatihah, tahiyat, sholat, sa 5 Bu. Apa maksudnya? Ada rukun yang sifatnya adalah kauli, sifatnya adalah bacaan. Artinya apa? Harus dibaca. Paham ya? Harus dibaca. Tak cukup nang dalem ate. Minimal didengarkan telinganya sendiri. Ingat-ingat Bu.
kalau ada 5 bacaan takbir, Fatihah tidak jelas, tahiyat akhir, bacaan salawat kepada Nabi, salam kok tidak didengar minimal oleh telinganya sendiri, sholatnya sama tidak sah. Tina bitong sholat tempian sisa senapa kali ini. Ini perbaikan sholat ya Pak ya. Dalam kondisi normal, kau bunyi bodoh speaker santak, bocah ustad gelak kudu ngeding kau pengah, bodoh speaker, Bismillahirrahmanirrahim, mak santak sholat dan yuk, bawa gelak terang aki, kudu ngeding kau pengen TV, bodoh speaker, kudu santak aki ya, bening gini gue Pak. Dalam kondisi diingat-ingat Pak, orang kalau sholatnya benar, 5 ini, tak ada orang sholat cepet Pak, teka terawih pada, jangan bulan terawih di pas sholatnya cepet. Pak kudu ngeding, Allahu Akbar, harus dengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kudu ngeding Pak. Mbiyen men salat ngeding gini kah? Bu, kalau salat seperti itu Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah baca kanto cepet, Bismillahirrahmanirrahim. Dolin Pak. Tapi kalau dibaca tadi Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, harus dengar tasdidnya itu Pak. Ini salat yang benar. Kalau ndak sah sholatnya sampean. Dikeli gigirin ma ustad keren. Benih keren jeneng agneka. Orang yang sholat ada 5 bacaan ini Pak. Fatihah, tahiyat akhir, takbir tadi, sholawat, salam. Leselema neka kudu ngeding selain tak kata ibu cetak napah keng eman. Paham ibu nggih? Ruku ndak baca ndak apa-apa. Karena pegawai negeri sholatnya pingin cepet. Yang 5 aja dibaca. Beritahu saya keng membenikan cetak ibu lain. Allahu Akbar tak sama kabiro misalnya langsung Bismillahirrahmanirrahim, harus jelas waladhdallin, Allahu Akbar, tidak usah baca apa-apa, Sami'allahu liman hamidah, tak usah baca apa-apa, Allahu Akbar sujud, tak usah baca apa-apa, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sampai asyhadu alla ilaha illallah, sholawat salam cukup. Karena kalau ruku itu namanya rukun saya penting rukuk tak kata macam apa-apa sholat tak asa. Tapi yang 5 adalah sifatnya bacaan, maka harus didengar telinganya sendiri. Kalau tidak dengar sholatnya sampean tidak sah, tidak sah sholatnya. Masa nggak itu? Tanyakan ke yang lain. Ini ada Pak Yai ini, ada Pak Yai. Menteri lagi carpak, Pak Ustadz carpak, boleh beli carpak. Ini kawan kuat nih kan. Faham ibu ya? Nah, itu adalah sholat. Mari kita baiki sholat kita. Lebih-lebih sholat itu adalah kita bermunajah, menghadap kepada Allah. Masjidnya harus bagus. Saya pernah menamu di rumahnya orang Bu. Menamu di rumahnya orang, tempat ruang tamunya bagus Bu. Ada kipas anginnya, jengkaan empok jempon Pak. Jagongan neka masya Allah, sejam lagi tak gesah, saking nyaman apa? Tahu jengak ini makin neka, tahu jengak neka makin. Jagongan tuh enak, sampai pas tiba saatnya sholat asar Bu, saya ngampung Pak, mohon maaf, saya mau ngampung sholat. Dipersilakan Pak di rumahnya di belakang saya wudhu, masuk ke ruang sholat, masya Allah Pak, sholat itu munajat kepada Allah. Sholat itu berbisik kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Saya masuk Pak, masya Allah, kalau lihat ruang tamunya itu yang berkomunikasi dengan sama makhluk bagus, empuk Pak, empuk, bangku-bangkunya empuk semua, ada AC-nya. Depak saya ngampung bejeng, masya Allah, hanya ukuran 2 meter kali 2 meter mungkin kali semeter Pak, itu tidak ditehel tembok Pak, tai cat. Sarana itu punya kotang, selebor, masya Allah. Ini tempatnya bermunajat kepada Allah Pak. Wong munajat kita ngomong-ngomongan dengan manusia loh. Tempatnya bagus, kok munajat dengan Allah di rumahnya, tidak cocok itu namanya. Kalau bagus ruang tamunya sampean, tempat sembah rumah harus bagus. Paham Bu ya? Saya ngampung sholat tidak kerasan Pak, sholatnya cepet. Ya saya baca 5 tadi itu tok sudah. Bu sampai dong tok letongan rokok celeng rokok orangnya soki Pak, rokok tak bernapote beda celeng-celeng Pak. Ini rokok apa-apa ini
Padahal munajat kepada Allah lek sampean koleman masya Allah Pak maca nggih ta sing wedok nggih maca sampai sajam klambine sing apik dienggo ketemu sapa ketemu padha menungsone nggih klambi sing apik dienggo lah tepak salat tepak roko saya celeng dirubah Bu mulai besok. Kalau mau sholat pakai pakaian yang bagus, lek koleman biasa, ngadep nang manusa. Sholat ngadep kepada Allah. Ingat ya Bu ya. Apalagi kalau sholat jamaah. Pas nganggo kaos. Tulisannya Toko Maju Jaya. Wis surat Allahu Akbar mentelik Toko Maju Jaya. Tolong Bu, ini kita menghadap kepada Allah. Yang bagus ke masjid, sholatnya yang bagus, pakai minyak wangi. Pakaian yang paling bagus dipakai. Sampai tahu Yuni Bu, Pak Yuni tahu Bu, Yuni itu Bu. Cara itu ketika belajar sudah sembahyang Pak, dia membeli rokok, memberi mukena, itu tidak ada di Jakarta. Dia harus cari di Singapura, coba di internet dilihat. Itu loh Bu, orangnya yang cantik kalau pakai baju hanya sekian. Ini ada cantol-cantolnya ini. Tidak ada kotang-kotangnya, tidak tahu cekak yang mana, tidak tahu saya ini. Itu kan biasa pakai seperti ya Bu ya. Ini sekian. Ini tidak ada cantol-cantolnya ini. Tak tahu nyangke yang mana, tak tahu saya ini. Mak bisa tak geger dan saya. Loh, Yuni Sara ini mau sembahyang, mau rokuan. Ini harus beli Singapura Bu. Kenapa? Katanya Yuni Sara. Di Jakarta ada ruku yang bagus, harganya mungkin hanya 2,5 juta. Saya loh kalau tampil menghadap orang, tampil baju saya harganya 5 juta, 6 juta. Masa saya menghadap Allah hanya 2,5 juta? Tidak mau saya. Akhirnya nemu ke Singapura Bu, harganya 6 juta atau 7 juta. Itu Yuni Sara. Sampai regen ruku kenapa? Leng-leng lagi. Rokok itu. Makanya rokok tolong jangan rokok potongan Pak, mungkin ingat. Rokok potongan tak sah. Ini gereng tak unjung boleh tak apa saya tak. Rokok potongan itu saya sudah berbasul masail DNO. Untuk rokok potongan itu tidak sah kalau dalamnya tidak rapat. Paham Bu? Kalau ini sudah rapat semua, pakai rokok tidak apa-apa. Tapi cereng-cereng kantong tangan nikah, rokok potongan, kok tangan tok, ngene pas sampai kantong aja jalan ke masjid. Beda tak beda? Lo kadang lo kok ya, saya itu nih Pak. Kok tangan tok, gitu, rukue potongan, esrep tangan gini kantong, aja lentar ke masjid, dan ayo ke masjid. Kok tangan melalui? Masya Allah, ontong betuwah, lah ngode sempat gina-gina. Dasar Bu, kecuali rapat semua. Ini sudah keputusan bahasa masail Bu. Kecuali rapat semua. Kenapa? Karena aurat itu boleh dilihat dari bawah, tapi kalau dari samping tidak bisa. Walau itu pun hanya potensi terlihat. Jadi obel aku mentero salah tesah, mau tak percaya, mau percaya tak apa, tak rukuan tak apa. Saya penting rapat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tapi jangan hanya sholat saja Pak. Ditingkatkan lagi kepada sholat jamaah. Paham Bu? Ditingkatkan lagi pada sholat jamaah. Rukun-rukunnya sudah tahu, jangan sholat sendiri, tapi sholatnya jamaah. Lebih-lebih yang sekitar sini masjid, dihidupkan masjid ini dengan cara sholat jamaah. Mudah-mudahan di sini sudah dibentuk imamnya Ustaz ya. Imamnya sudah ada, adzannya sudah ada. Kayak mengaku ingatnya kerja salah. Gula teman Jumat, teman duhur Pak saya dari Banyuwangi, mampir di masjid sebelah kanan, sebelah kiri. Assalamualaikum. Wah, langsung saya ini duhur sudah, langsung ke masjid. Mari mau alik tada sekadan. Wah, masih motor speaker mak tada. Mangkane nggak ini katanya, ini sudah bisa bikin sendiri ya Pak ya. Nggak usah dijaga. Nggih Pak nggih. Nggak usah dicoba niki muni dhewe, nggih ta ngoten ta. Alhamdulillah, kula masuk teng masjid, mari mau alik ceklek mate. Saya muter ada jin malah saya muter. Yang adzan, mudah-mudahan di sini enggak Pak, kalau pakai otomatis terus yang jaga. Beda mau alik dulu ntar, adanin Pas. Tak kau nggak masjid saya sepan Banyuwangi, mari mau alik cetet mati TV. Oh di TV nih ya Pak ya. Wah saya ini ketinggalan zaman ini.
makmumnya TV kalau telok cakang orang sini tak tahu ada orang sekali. Jamaah Pak, jangan lupa sholat jamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina daro. Sholat jamaah itu loh Pak lebih utama dari sholat sendirian dengan berapa? 27 derajat. Mon sholat BTBN sekalian setung Bu, mon jamaah petole pilih yang mana? Petole korongguan jamaah lagu Ki tengeren tak Mir jamaah kayak minta jamaah boleh bihan. Loh ini 1 dengan 27 Pak, orang yang normal itu pilih yang 27. Contoh ibu-ibu paling enggak, kalau di sini beli cabe itu 1000 dapat 1, di sana 1000 dapat 27. Pilih yang mana? Teka jauhin taren. Loh tapi kalau sholat jamaah ini kok enggak? Ya karena ganjarannya boleh gak ketok gitu. Boleh ketok sampean gak ero adang sama masjid tok mestine. Sholat jamaah itu adalah lebih utama daripada sholat sendirian. Ada orang yang bertanya ke saya, "Bu, kacen macam banyak lu Ustaz. Sholat sendirian setung, mau sholat jamaah petolekor, mau macam banyak kacen Ustaz, mata dua deh ya boy, mata ke petolekor." Saya juga jawab bingung, udah rem bicara. 1:27 Pak ya. Akhirnya saya jawab, sampean tahu umurnya sepeda motor gitu saya. Tahu umur ya Bu ya, apa itu namanya? Umurnya sepeda motor. Berapa harganya umurnya sepeda motor itu Bu? Umurnya di sepeda motor kan ada banyak umur tuh Bu ya. Berapa harganya itu? Paling 2 seket beda 1000 ya. 1000. Tapi karena masuk ke sepeda motor menjadi harganya 15 juta. Bener. Umurnya sepeda motor itu loh Bu, ada harganya 7.500. Tapi kalau sudah gandeng dengan sepeda motor, harganya bukan 7.500, tapi harganya 15 juta. Karena dibeli borongan Bu, tak beli mortong stok. Apalagi mau timur mobil sih paling anyar. Umur regene karo 10.000, umur regene karo 17.000, keng mon sabek ke mobil. Beli mobil lah, tak kira mau 17.000, keng mau 100 juta. Sama dengan jamaah. Oleh karena itu mari kita tingkatkan jamaah kita Bu. Jamaah kita tingkatkan, di samping pahalanya besar, di samping itu jamaah itu juga bisa dalam rangka untuk menjalin ukhuwah Islami. Kenapa kok seperti itu? Saya mau cerita sebentar ya Bu ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan jamaah Pak. Kecuali beliau ketika beliau itu adalah gerah, ketika beliau itu adalah sakit, baru dia tidak jamaah Pak. Ketika akhir beliau akan dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selamanya jamaah. Kanjeng Nabi niku lek jamaah, Pak. Lek mari jamaah niku mesti ditakoni, diwasno sapa sing jamaah. Lek ono sing gak jamaah ditakoni, "Oh, sahabat itu kemana ya kok gak jamaah?" Lek teng mriki ditakoni pisan nggih. Loh, Kanjeng Nabi seperti itu. Ada sahabat yang tahu, oh sahabat itu lagi sakit Kanjeng Nabi. Apa jawab Kanjeng Nabi? Oh setelah jamaah ada ya yang mewakili ke sana untuk menjenguk. Akhirnya para sahabat menjenguk Pak. Yang sakit merasa diperhatikan kita. Yang tidak sakit yang menjenguk, rasa-rasa nggak jamaah izin. Engkau pasti kono nomisan. Ada anak muda ketika diam setelah jamaah ditanya oleh Nabi, "Kenapa kamu?" "Karena biasa jamaah Pak. Saya ini orang mau gantian, sholat dak wiritan langsung pulang." Ditanya, "Kenapa kamu kok langsung pulang?" "Saya ini loh mau gantian pakaiannya dengan istri saya tidak punya pakaian lagi kecuali ini Kanjeng Nabi." Para jamaahnya diberitahu Nabi, "Itu loh mari kita bantu." Loh, dengan seperti itu akan terwujud rasa ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu jamaah itu bisa untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah harus seperti itu Pak. Tapi syaratnya harus sing jamaah nggih kudu rutin.
Ono sing takon, pundi niku kok boten tuki? Jalamolen boy tak ada Ustaz. Loh, teng pundi niku kok boten jamaah? Lah, bin Ustaz paling tedung ya. Nah, Kanjeng Nabi itu tidak hanya setelah sholat Pak. Kanjeng Nabi itu sebelum sholat juga dilihat. Oleh karena itu ada sahabat namanya, kalau tidak salah namanya Syu'ban. Sahabat Syu'ban itu selalu berada di pojok masjid. Datangnya itu sebelum sholat subuh sudah datang. Dia tidak mau terganggu dan juga tidak mau diganggu orang. Tempatnya biasanya di pojok Pak. Dan rutin Syu'ban itu selalu jamaah Pak. Suatu saat ketika subuh mau jamaah, Kanjeng Nabi melihat mau diimami kok dilihat di pojok namanya Syu'ban, tidak ada. Mana Syu'ban para sahabat? Tidak tahu Kanjeng Nabi. Oh kalau gitu tidak apa-apa, ditunggu dulu ya, kasihan Syu'ban biasanya ikut jamaah. Lek teng mriki ngoten nggih. Lek wayah atine komat didelok dhisik jamaah wingi 10 saiki karek loro, sing 8 teng pundi? Loh, lek Kanjeng Nabi mboten sitonan Pak. Syu'ban iku tok. Tuh kok lek teng mriki biasane 10 karek loro, gak usah takoni Pak 8 kakene niku. Syu'ban ini ditanya oleh Nabi, "Teng pundi Syu'ban? Di mana Syu'ban? Kok ndak datang, biasanya ada di pojokan?" Ndak tahu Kanjeng Nabi, ditunggu dulu ya, kasihan Syu'ban. Ditunggu Pak. Tahu meneng kanto, beri setak datang setong, eden teh iki, mbok madan tereng kenikah, tore pon modain kuwi terlaku ah. Kalau dulu ndak ditunggu, lama ndak datang. Lama ndak datang, akhirnya Kanjeng Nabi, oh kalau gitu dimulai saja ya, takut kesiangan subuhnya. Akhirnya dikomati sholat subuh. Setelah sholat subuh ditanya oleh Kanjeng Nabi, ada yang tahu rumahnya Syu'ban di mana? Tidak ada Kanjeng Nabi. Akhirnya ada yang mengacu, saya tahu rumahnya Syu'ban Kanjeng Nabi. Mari saya diantar ke rumahnya Syu'ban. Ini loh Pak, kalau sering jamaah itu akan terjalin rasa persaudaraan Pak. Dan betul-betul akan terjadi apa? Al mu'minu lil mu'min kal bunyanil wahid yashuddu ba'dahum ba'dahu. Ada permasalahan bisa dibahas bersama, ada kesusahan dicarikan solusinya, akan terbentuk keluarga di situ Pak. Ukhuwah Islamiyah akan terwujud. Setelah jamaah Kanjeng Nabi itu minta antar kepada sahabat yang tahu rumahnya Syu'ban. Jalan Pak Kanjeng Nabi Pak. Mungkin di sini kalau gitu nggih, takmir, lek harus gak jamaah, sampean nyanyi. Wedi tepak loro, ditungakno bareng, ndang waras, ngoten nggih ta? Lho Kanjeng Nabi ini jalan Pak. Di dalam sebuah hadis terangkan, Kanjeng Nabi mau nyampe ke rumahnya Syu'ban itu 3 jam Pak. Oh, mau 3 jam kantor kamah. Syu'ban itu Pak sembahyang di masjid. Ketika didatangi rumahnya oleh Nabi, kira-kira perjalanan 3 jam Pak. Kalau sini 3 jam itu kemana? Mau ke perumahan kantor kan dekat-dekat, tak sampai 3 jam gitu Pak. Mas tak sampai 3 jam, tak sampai gitu. Mau pada tak sampai. Datang masjid SN, masjid jamaah. Syu'ban 3 jam Pak. Bahkan Syu'ban ini datang ke masjid sebelum subuh setengah jam sudah ada di tempat. Padahal perjalanannya saja itu adalah 3 jam. Berarti subuh sebelum 3 jam Syu'ban sudah berangkat dari rumah pada bere kantor. Subuh sih tas berangkat kan ngeten nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi datang ke rumahnya Syu'ban, ditanya assalamualaikum, dari dalam menjawab waalaikumsalam. Apa bener ini rumahnya Syu'ban? Bener ya Rasul. Mana Syu'ban? Nangis ya bini Pak. Nangis. Loh kenapa kok nangis? Syu'ban baru saja meninggal Kanjeng Nabi, mati. Tak jamaah itu benih karena nakal Pak. Karena sakit keras pas mati tak datang ke jamaah. Itu adalah sahabat Nabi Pak. Oleh karena itu mari kita yang dekat-dekat masjid ini, agar supaya terjalin rasa ukhuwah Islamiyah, ada hubungan sosial yang baik, mari berjamaah kita bersama-sama di masjid. Kita makmurkan masjid ini. Lebih-lebih masjid ini sudah diatur, mulai jamaahnya sudah ada, imamnya ada. Eman lek gak jamaah Pak, mumpung gak kasep besok sampai akhirat rugi. Lebih-lebih yang hanya ditempuh hanya 10 menit atau ditempuh hanya 5 menit. Karena apa? Karena Nabi juga berkata Pak, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'ud darajat. Tidakkah aku telah memberitahukan kepada kamu hal-hal yang bisa menghapus dosa, bisa mengangkat derajat? Di antaranya adalah kasratul khuta, banyak langkahnya kepada masjid. Semakin jauh semakin ontong sampai Bu.
Kenapa? Karena langkah sampean semakin banyak, itu akan menghapus dosa-dosa sampean semua. Melangkah ke masjid sudah dapat pahala, lebih-lebih yang jauh. Syukur sampai dekat ke masjid, dengar speaker bejana subuh tak ngeding, bisa ngeding, disyukuri itu, Bu. Para bapak, para ibu sedaya saya beten kalau muljaki, paling terakhir, sholat itu sebetulnya gunanya kanggo siapa? Kanggo siapa sholat, Bu? Sholat itu kanggo kita sendiri, Bu. Allah itu tidak akan paten sampean lek gak salat. Allah itu tidak akan berkurang kemuliaannya ketika sampai tidak salat, tidak akan mengulangi sedikit pun. Allah akan maha segala-galanya. Sampean kabeh tak salat sedunia, tidak akan mempengaruhi sifat kekuasaan Allah, kemuliaan Allah. Salat itu adalah untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu kata Nabi pernah bertanya kepada sahabat, "Ara'aitum anna naharon fi bibabi ahadikum yaghtasiluna kulla lailatin khamsa marrat fahal yabqa min daranihi syai'un?" Nabi bertanya sahabat, "Hei sahabat, apa pendapatmu seandainya ada orang di depan rumahnya ada sungai dan orang itu setiap hari mandi 5 kali, apakah kotorannya masih ada pada orang itu?" Nabi itu menjawab, para sahabat menjawab, "Ya tidak ya Rasul." Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dosa sekarang banyak, dosanya telinga, dosa lebih-lebih dosanya mata. Ya Bu ya, saya kadang nyupir sendiri Pak. Saya nyupir sendiri, di depan itu ada orang Pak, laki-laki dengan perempuan. Yang perempuan yang dipakai bajunya adalah baju adiknya Pak. Pernah nikah tak ada Pak. Celananya yang dipakai celananya adiknya diangkat juga tidak bisa Pak. Pas lompat nggak nikah, burin ketela Pak. Loh, betul saya nyopir sendiri Pak. Medung tak kau nabrak, ngabos ketela buri. Burin mon pote Pak jereng biru. Tuh setor ini Pak. Telinga juga semacam itu. Banyak dosanya kita. Oleh karena itu untung ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah menghapus dosa-dosa kita Pak. Itu namanya penghapus dosa setiap hari. Dihapus setiap hari, setiap minggu ada penghapus dosa, yaitu namanya sholat tahunan juga ada penghapus dosa, namanya bulan Ramadan yang hampir nyampe kepada kita. Itu adalah penghapus dosa Bu. Ramadan artinya panas poton, bahwa dengan bulan Ramadan dosa-dosa kita akan habis Bu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu mon orang bejeng sholat Jumatan bejeng Ramadan poso kok sik mlebu kok sik mlebu neraka, itu saking kenemenan Bu. Oleh karena itu mari tingkatkan ibadah kita kepada Allah dengan memperingati Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah. Syukur-syukur kita pateng melaksanakan sholat jamaah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita masih terus panjang umur sampai bulan Ramadan terus, tapi gunanya untuk beribadah kepada Allah. Para bapak, para ibu yang saya hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon Kiai Badrut Tamam untuk berdoa. Monggo Kiai Badrut Tamam berdoa, dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. قضي حاجتي وحاجتنا. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وفي كل وقت وحين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا حج البيتك الحرام والزيارة قبر نبيك محمد أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية والسلام وحب المرام اللهم اجعل هذه بلدتنا بلدة إندونيسية خاصة بلدة طيبة ورب غفور آمينة مطمئنة والسلامة ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمة ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة.